Hari pertama kampanye akhirnya telah dilalui ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tepatnya pada 28 November 2023, ketiga paslon melakukan sejumlah agendanya di berbagai kota. Dimulai dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang memulai kampanye dari daerah Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Saat tiba, Anies dan sang istri, Ferry Farhati Ganis, sempat bernostalgia di tempat itu. Anies menyebut daerah itu menjadi salah satu tempat yang mempengaruhi karir politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan, dan mereka yang hari ini alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah, dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu, ketika seorang ibu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak sambil memesankan, "Pak, ini selendangnya tolong dipakai buat gendong anak di Jakarta." Dari Tanah Merah, Anies kemudian melanjutkan agenda kampanyenya di Gor Ciracas, Kramat Jati, Jakarta Timur. Barulah selesai dari Jakarta, Anies bertolak ke Bogor untuk berkampanye di Gor Pakansari, Cibinong, Bogor. Di situ Anies berjanji akan membangun sistem transportasi umum yang lebih luas dan terjangkau. Sementara itu, Caimin mengawali kampanye perdana di Jawa Timur, di mana ia sempat sungkem dengan ibunya. Dari situ Caimin kemudian bertandang ke Kabupaten Mojokerto untuk bertemu dengan para anggota jaringan perempuan Nahdliyin. Di depan masa itu, Muhaimin menyampaikan solusi konkret penanganan stunting sejak dini, yaitu sebelum kehamilan ibu sampai pasca kelahiran. Berbeda dengan Anies yang memulai di ibu kota, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memilih Merauke, Papua Selatan sebagai lokasi kampanye perdananya. Dalam kegiatan kampanye itu, Ganjar menyatakan perdamaian di Papua akan terjadi jika keadilan ditegakkan. Dan itu disimbolkan dari satu titik Merauke dan Sabang. Spiritnya adalah spirit persatuan Indonesia. Ini kan dibagi dua ya, apakah memang karena melihat masa kampanye yang pendek sehingga harus dibagi dua dan bertemu di tengah? Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah spirit cara kita bergerak dari pinggir dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Itu sebenarnya teori sederhana saja. Jika Ganjar memulai kampanye di sisi timur Indonesia, wakilnya Mahfud MD memulai kampanyenya dari sisi barat Indonesia, yakni Sabang Aceh. Dalam lawatannya ini, Mahfud menyatakan ingin memperbanyak dan mempercantik rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia, agar rakyat Indonesia mau beribadah. Tanya itu, Mahfud juga sempat mempromosikan program Buat Guru Ngaji. Menurut dia, guru-guru ngaji mempunyai jasa besar karena terus berbakti kepada rakyat dengan mengajar soal agama Islam di masjid-masjid. Namun nyatanya kesejahteraan mereka kurang maksimal. Jika para capres lain mengunjungi beberapa daerah, hal berbeda terlihat dari agenda pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo justru tak mengambil cuti dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan sempat mengadakan rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Tanya Prabowo, Gibran juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo di hari pertama kampanye ini. Kantor biasa. Ada rencana mana? Enggak, kantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Bari Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Pak Prabowo ini ada siap.
Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Yang kayak gitu nggak perlu ditanya.